Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 3 April. 1. Santo Richard dari Chichester, uskup dan pengaku iman. Richard lahir di Wick, sekarang Droitwich, Inggris pada tahun 1197. Orang tuanya tergolong bangsawan yang kaya raya. Sepeninggal ayah ibunya, Richard bersama kakaknya mulai jatuh miskin. Kemiskinan ini menyebabkan Richard masuk Universitas Oxford sebagai seorang mahasiswa yang miskin. Ia mengalami banyak hambatan terutama dalam soal keuangan. Kendati pun demikian, ia berhasil meraih gelar master di Universitas Oxford. Setelah itu melanjutkan lagi studinya di Universitas Paris dan Bologna, hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum kanon. Pada tahun 1235 ia ditunjuk menjadi rektor Universitas Oxford, tetapi tak lama kemudian ia meletakkan jabatan ini dan menjadi penasehat Santo Edmundus Rich, Uskup Agung Canterbury. Pada waktu itu, Edmund meninggal dunia pada tahun 1240 di Siosi, dekat Provins, Prancis. Richard sedang menyiapkan diri untuk menerima tabisan imamatnya. Ia ditabiskan di Orleans, Perancis pada tahun 1243, lalu kembali ke Inggris untuk bekerja sebagai pastor paroki. Namun, di Inggris ia kembali ditugaskan kembali sebagai penasehat Bonifacius dari Savoy, Uskup Agung Canterbury pengganti Edmund. Pada tahun 1244, Richard dipilih oleh Bonifacius menjadi Uskup Chichester untuk menggantikan Uskup Ralph Neville yang meninggal dunia pada tahun itu. Penunjukan ini menimbulkan pertikaian antara Bonifacius dan Raja Henry III. Raja tidak menyetujui pengangkatan Richard, karena ia lebih suka pada Robert Paselew, yang dipilih oleh banyak imam untuk menduduki takhta keuskupan Chichester, menggantikan Ralph Neville. Bonifacius menolak memberi pengesahan atas Robert Paselew dan tetap mendukung Richard sebagai uskup Chichester. Raja menjatuhkan hukuman kepada para pemimpin dioses dan menolak mengesahkan penunjukan atas diri Richard. Pada tahun 1245, sementara pertikaian ini terus berlanjut, Bonifacius dengan dukungan kuat dari Sri Paus di Roma menabiskan Richard menjadi uskup Chichester di Lyons, Perancis. Raja Henry tidak mengakui otoritas Paus dalam masalah ini dan tidak tunduk kepada pimpinan dioses. Henry menyita seluruh kekayaan gereja dan penghasilan keuskupan. Tindakan ini membuat Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik hingga hukuman ekskomunikasi dijatuhkan atas diri Henry pada tahun 1246. Richard seorang uskup yang sederhana dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan amal. Dengan cinta yang tulus ia aktif melayani orang-orang sakit dan miskin. Demi kehidupan orang-orang ini, ia rela menjual harta miliknya. Ia ramah terhadap imam-imamnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pendidikan dan pembinaan hidup rohani mereka. Dengan semangat ini ia berhasil menenangkan kesetiaan imam-imam dan seluruh umat, sekalipun ia menggalakkan suatu program yang tegas. Ia juga melakukan banyak hal untuk memperbaharui liturgi gereja, dan menuntut imam-imamnya untuk merayakan upacara-upacara gerejani dengan kewibawaan yang tinggi dan dalam keadaan berrahmat. Setelah menjalani suatu kehidupan yang keras dengan berbagai usaha untuk memajukan keuskupannya, Richard meninggal dunia di Dover pada tahun 1235. Ketika ia sedang berkhotbah untuk mendorong umat melancarkan suatu perang salib terhadap bangsa Sarasin.
2. Santo Yosef, martir. Yosef hidup antara tahun 816 sampai 886. Ia mengungsi ketika daerahnya digempur oleh orang Islam. Ia kemudian ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak belian. Setelah ditebus, ia mengikuti temannya, Uskup Ignatius dari Konstantinopel, ke dalam pembuangan. Di pengasingan itulah ia menyusun kidung-kidung gerejani yang indah sekali, sehingga ia dijuluki Yosef Himnograf. 3. Santo Sixtus Pertama, paus dan martir. Pria berdarah Romawi ini dipilih menjadi paus menggantikan Paus Alexander II tahun 105 sampai 115 pada tahun 115. Ia memimpin Gereja Kristus selama 10 tahun sampai pada tahun 125. Namanya tercantum di dalam buku para martir Roma. Beberapa peraturan konon dihubungkan dengan beliau sebagai pembuatnya. Antara lain, hanya para imam pelayan sakramen saja yang diperbolehkan menyentuh bejana-bejana kudus. Para imam hendaknya mendaraskan sanctus dalam perayaan misa kudus bersama-sama dengan umat. Dan uskup-uskup yang dipanggil ke Roma hendaknya memperkenalkan dan menyebarluaskan surat-surat apostolik yang diterimanya di Roma setelah mereka kembali ke keuskupannya masing-masing. Santo Richard dari Chichester, Santo Yosef dan Santo Sixtus Pertama, doakanlah kami. Kak Carla Channel.